Adik-adik semua, apakah slide-nya bisa dilihat adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang kejahatan bidang teknologi informasi. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima ya, jadi semua. Nah, di dalam dunia teknologi informasi ya, terbagi berbagai kejahatan di bidang komputer. Nah, kejahatan-kejahatan ini tentunya seiring dengan perkembangan teknologi informasi tersebut. Nah, beberapa contoh daripada kejahatan komputer itu diantaranya adalah misalnya saja pencurian uang. Nah, pencurian uang ini biasanya mereka lakukan dengan berbagai cara, ya. Misalnya membuat sebuah laman web phishing ya. Jadi laman web yang mirip dengan laman web yang sebenarnya. Nah, hal ini pernah terjadi kejahatan pencurian uang ya menggunakan web phishing itu salah satu bank di Indonesia yaitu Bank BCA ya beberapa tahun yang lalu, di mana si pelaku kejahatan membuat sebuah website yang mirip atau hampir sama persis dengan website resminya Bank BCA. Nah, si penjahat ya hanya mengubah beberapa karakter saja di dalam halaman website tersebut. Nah, halaman yang sebenarnya itu yang kita tahu kan, kalau untuk internet banking itu kan klik bca.com ya, dimana tulisan kliknya itu ada tulisan KLIK ya, KLIK, klik BCA. Nah, sementara mereka membuat website phishing-nya dengan menuliskan klik BCA-nya di dalam bahasa Inggris. Kata kliknya itu ditulis dengan CLICK ya. Jadi klik .bca.com ya. Nah, semua tampilan itu persis sama ya, dengan website yang sebenarnya. Jadi pada saat si korban mengakses laman web phishing tersebut, mereka tidak akan pernah curiga sebenarnya mereka berada pada web tipuan ya, web palsu. Nah, akhirnya username dan passwordnya itu diambil oleh si pelaku kejahatan, dan si pelaku kejahatan melakukan pencurian uang dari rekening si nasabah tersebut. Namun saat ini untuk meningkatkan keamanan transaksi, selain menggunakan internet banking ya, menggunakan username dan password, nah, Bank BCA dan bank-bank pada umumnya sudah menggunakan sistem tambahan ya, sistem keamanan tambahan, yaitu dengan menambahkan sebuah token ya. Nah, jadi kalau kita melakukan transaksi via internet banking, itu konfirmasinya melalui kode-kode yang dihasilkan oleh token tersebut. Nah, selanjutnya adalah virus komputer. Nah, akhir-akhir ini virus ini sudah mulai berkurang pamornya ya. Nah, kalau beberapa tahun yang silam ya, di sekitar era tahun
1990 sampai 2000. Nah, virus komputer ini sangat trending sekali. Hampir semua peralatan elektronik, ya, apakah handphone, apakah PC, laptop dan lain sebagainya itu terkena virus komputer. Nah, terus juga ada layanan pencurian. Nah, mereka juga membuatkan sebuah layanan untuk melakukan aksi-aksi kejahatan seperti pencurian. Nah, kejahatan lainnya adalah pencurian data dalam program, terus juga memperbanyak program, mengubah data, melakukan pengerusakan terhadap program, atau juga pengerusakan terhadap data itu sendiri. Nah, jika kejahatan-kejahatan komputer tersebut dapat dikelompokkan, ya, maka terdapat beberapa jenis kejahatan komputer tersebut. Nah, diantaranya adalah illegal access, ya, atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Terus ada illegal content, konten-konten yang tidak sah. Juga ada yang disebut dengan data forgery, ya, atau pemalsuan data. Terus selanjutnya adalah cyber spionase. Nah, ini biasanya untuk kegiatan mata-mata. Terus juga ada data theft, ya, pencurian data. Nah, dan selanjutnya misuse of devices. Nah, ini kejahatan untuk menyalahgunakan peralatan-peralatan komputer. Nah, kita bahas Pak, satu-satu, ya. slide-nya nggak ganti, Pak. Slide-nya nggak ganti ya? Iya, baru Bentar, ganti dia. saya coba ganti sharingnya. Nah, kalau itu sudah bisa dilihat slide-nya, Dedek. Ini slide yang kedua, contoh kejahatan komputer. Sudah, Pak. Ini slide-nya bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Coba saya tes yang ketiga. Slide yang ketiga bisa Bisa, dilihat. Pak. Saya Bisa. oke. Bisa, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi kita ulangi lagi ya. Pengelompokan kejahatan komputer itu bisa dibagi menjadi 6 jenis, ya. Nah, ada yang disebut dengan illegal access, ya, atau akses tanpa izin ke sistem komputer, illegal content atau konten tidak sah, data forgery atau pemalsuan data, cyber espionase atau mata-mata, dan juga pencurian data atau data theft. Terus
misuse of devices. Nah, penyalahgunaan peralatan komputer. Nah, kita coba bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah illegal access. Nah, di sini dapat dikatakan illegal access ini adalah aktivitas di mana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer yang lain. Hacking merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi. Jadi illegal access ini adalah sumber daya ya atau resources yang tidak diberikan kepada pihak umum ya. Nah, terus diakses oleh kejahatan-kejahatan yang tidak sah. Nah, jadi mereka melakukan pengaksesan data secara tidak sah. Nah, ini illegal access. Terus selanjutnya illegal content. Nah, ini illegal content ini biasanya ada konten-konten yang diblok ya. Misalnya konten-konten yang tidak sesuai dengan umur si pengguna ya. Nah, misalnya konten-konten yang berbau pornografi ya, konten-konten yang berkaitan dengan aktivitas teroris dan lain sebagainya. Nah, itu seharusnya diblok. Nah, jadi illegal content itu adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, ini adalah illegal content. Selanjutnya data forgery. Nah, data forgery ini kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar. Nah, ini mungkin kalau bahasa sekarang itu hoax ya. Tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Terus selanjutnya adalah cyberspionase. Nah, cyberspionase ini adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer ya, terhadap pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerized. Nah, biasanya cyberespionase ini juga berkaitan dengan kekuatan militer suatu negara. Nah, jadi untuk saat ini dan ke depannya perperangan itu tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tentara, tapi mereka sudah menggunakan teknologi. Nah, sehingga masing-masing kekuatan, masing-masing negara pasti ingin mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem digital untuk dilakukan perang cyber. Nah, untuk dunia bisnis dan industri, nah cyberespionase ini juga dilakukan untuk mengetahui produk jagoan dari sebuah perusahaan yang sedang dikembangkan dan yang akan di-launching. Jadi cyberespionase ini sangat luas di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya adalah data theft. Nah, pencurian data. Di sini dinyatakan bahwa
kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity theft merupakan salah satu dari jenis kejahatan yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan atau fraud. Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data leakage, ya. Data leakage ini kebocoran data. Jadi pencurian data, nah saat ini sudah banyak terjadi, data-data privasi, ya, data-data pengguna, data-data akun perbankan dan lain sebagainya, termasuk data-data kependudukan, ya. Nah, itu sudah bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan data-data tersebut bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi kita harus selalu hati-hati tentang pencurian data ini, apalagi dengan adanya smartphone, ya, handphone, tablet dan lain sebagainya yang berbasis Android. Nah, kan banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store yang bisa kita download secara gratisan, ya. Nah, tapi kita harus tetap waspada. Siapa tahu, ya, pada aplikasi-aplikasi yang ada tersebut ada yang mengandung malware, ya, backdoor dan lain sebagainya, sehingga data-data yang ada di handphone kita itu mereka bisa sadap, mereka bisa ambil, ya, dan mereka bisa kirim pada mereka tanpa pengetahuan kita. Jadi kita harus tetap waspada tentang pencurian data-data dengan iming-iming memberikan software gratis dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan misuse of devices. Nah, ini artinya, ya, dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan, atau cara lain untuk kepentingan peralatan, termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu. Nah, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data dan sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Nah, jadi di sini perangkat-perangkat komputer itu disalahgunakan, ya. Nah, bisa saja perangkat-perangkat yang ada itu, ya, melakukan reproduksi, ya, terhadap suatu produk, ya, yang dihasilkan oleh pihak lain tanpa persetujuan daripada pihak tersebut. Nah, misalnya kita mendownload, ya, beberapa MP3, ya, lagu-lagu MP3 atau lagu karaoke. Nah, setelah kita download secara gratisan, ya, terus kita distribusikan, kita jual, sehingga orang-orang yang mengakses lagu-lagu tersebut melalui kita, mereka harus berbayar kepada kita. Nah, itu adalah salah satu contoh misuse, ya, penyalahgunaan, karena yang menghasilkan produk tersebut itu bukan kita, ya. Nah, terus perangkat-perangkat jaringan lainnya digunakan untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan penyadapan, peretasan, dan lain sebagainya. Setiap kali kita berbicara tentang sistem keamanan atau security system atau security computer, kita selalu mendengar istilah hackers, ya. Nah, jadi di sini disebutkan hackers ini adalah sebutan untuk orang-orang atau sekelompok orang
yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk dunia jaringan dan sistem operasi. Selanjutnya, membuat program bantuan untuk dunia jaringan dan komputer. Hacker juga bisa dikategorikan pekerjaan yang dilakukan untuk mencari kelemahan suatu sistem dan memberikan ide atau pendapat untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Nah, jadi hackers itu adalah sebenarnya orang-orang yang melakukan aktivitas menggunakan kemampuannya di bidang ilmu komputer, ya, mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada suatu sistem, suatu program, suatu aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, pada saat mereka menemukan kelemahan-kelemahan tersebut, mereka akan melaporkan kepada pihak-pihak yang menghasilkan program tersebut. Nah, sehingga dia akan memberikan bantuan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, mungkin seorang hackers, nah ini yang beberapa kali terjadi di tempat kita, ya, di Indonesia. Baru-baru ini ada seorang anak muda, ya, masih SMA, terus dengan kemampuan di bidang IT, nah, ternyata dia bisa masuk ke server untuk yang berkaitan dengan pemilu, ya. Nah, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam server tersebut, ya. Nah, namun dia tidak menggunakan data-data yang ada untuk melakukan kejahatan, ya, bisnis atau transaksi data dan lain sebagainya. Dia hanya sekadar melihat saja. Nah, tapi di kemudian hari ini menjadi suatu tindakan kriminal, ya. Nah, akhirnya yang bersangkutan ditangkap. Nah, tapi saya yakin dan percaya anak itu nantinya akan digunakan untuk membantu pihak kepolisian, ya, untuk menangani hal-hal yang serupa. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya tingkatan hacker. Nah, ternyata hacker tersebut juga memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Ada yang disebut dengan tingkatan elit. Nah, apa sih ciri-ciri untuk tingkatan elit, ya, bagi seorang hacker? Nah, di antaranya adalah mengerti sistem operasi luar dan dalam. Nah, sanggup mengkonfigurasi dan menyambungkan jaringan secara global. Melakukan pemrograman setiap harinya, efisien dan terampil menggunakan pengetahuan dengan tepat. Tidak menghancurkan data-data dan selalu mengikuti peraturan yang ada. Tingkat elit ini sering disebut sebagai suhu, ya. Nah, jadi ini adalah tingkatan yang cukup tinggi di dalam hierarki atau tingkatan hacker. Tingkatan selanjutnya ada yang disebut dengan semi elit. Pada tingkatan ini, ciri-cirinya adalah dari segi umur lebih muda, ya, dari golongan elit, mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang komputer, mengerti tentang sistem operasi, ya, termasuk lubang-lubang keamanan yang ada pada sistem operasi. Kemampuan programnya cukup untuk mengubah program exploit. Nah, ini untuk tingkatan semi elit. Nah, selanjutnya untuk tingkatan develop kit, ya, develop KIDI. Nah, ciri-cirinya umur, dari segi umur biasanya ini masih tergolong anak muda, ya, atau ABG. Biasanya masih sekolah. Mereka membaca tentang metode hacking dan caranya dari berbagai sumber. Mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil dan memproklamirkan dirinya, ya,
sebagai pemenang. Nah, umumnya masih menggunakan Graphic User Interface atau GUI dan baru belajar basic dari Unix tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem operasi. Nah, untuk developed KDE ini ya, nah ini adalah anak-anak yang mempunyai kemauan untuk mengetahui atau memperdalam ilmu di bidang teknologi informasi. Mereka hanya sekadar memanfaatkan tools yang sudah ada, yang bisa di-download dari internet, ya. Terus mereka melakukan mengimplementasikannya dan melihat hasilnya seperti apa. Nah, biasanya ini hanya sebagai untuk pembelajaran bagi mereka-mereka mengetahui lebih jauh tentang sistem keamanan komputer. KDE sudah. Oh, ini developed KDE ya. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan script KDE ya. Nah, script KDE ini mirip dengan developed KDE. Nah, dan juga seperti Lemurs ya. Nah, mereka hanya mempunyai pengetahuan teknis networking yang sangat minimal. Tidak lepas dari GUI, hacking dilakukan menggunakan Trojan untuk menakuti dan menyusahkan hidup sebagian pengguna internet. Nah, script KDE ini biasanya mendapatkan tools dari internet ya untuk melakukan berbagai jenis serangan. Nah, selanjutnya tingkatan hacker itu ada yang disebut dengan istilah Lemurs. Ya. Nah, ciri-cirinya tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan, tapi ingin jadi hacker. Nah, ini yang parah ini ya. Jadi tidak punya pengetahuan dan pengalaman, tapi cita-citanya mau jadi hacker. Sehingga Lemur sering disebut sebagai wannabe hacker ya. Itu orang-orang yang akan menjadi hacker ya. Wanna to ya. Want to. Wanna ini bahasa Inggrisnya adalah want to. Jadi berkeinginan untuk menjadi seorang hacker. Penggunaan komputer mereka terutama untuk main game. Ini IRC. Nah, IRC ini adalah messenger ya yang ada di era tahun 90-an. Di era tahun 90-an untuk melakukan chatting ya, berkirim pesan melalui messenger itu menggunakan IRC. Terus untuk melakukan tukar-menukar software pirate. Jadi sudah mendapatkan software pirate, software palsu, nah terus dipertukarkan pula. Terus aktivitas lainnya adalah melakukan mencuri kartu kredit, melakukan hacking dengan menggunakan software Trojan, Nuke, dan DOS. Biasanya mereka suka menyombongkan diri melalui IRC channel dan sebagainya. Kalau sekarang untuk messenger kita kebanyakan menggunakan WhatsApp, ya, Telegram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk tingkatan Lemur. Nah, selanjutnya adalah insiden, ya. Nah, jadi kecenderungan insiden di bidang teknologi komputer itu, ya, digolongkan ke dalam beberapa program hacking. Di antaranya adalah packet flooding, ada packet sniffing, ada Trojan backdoor. Namun di dalam kenyataannya kejahatan komputer sudah sangat meluas, sudah tidak melihat kepada basis sistem operasi saja. Nah, ini kecanggihan kepada kejahatan komputer sendiri. Nah, selanjutnya adalah packet flooding. Nah, packet flooding ini boleh dikatakan
salah satu bentuk dari serangan DOS, ya, denial of service. Di sini si penyerang akan mengirimkan SYN request kepada mesin, ya, pada mesin sasaran, dengan tujuan mengkonsumsi sumber daya dari server, sehingga server tidak bisa melayani lalu lintas yang memang benar-benar syah. Jadi ini paket flooding itu membanjiri sebuah server, sebuah terminal, ya, dengan jumlah paket yang banyak. Nah, sehingga komputer tujuan itu akan kewalahan untuk melayani berbagai permintaan. Selanjutnya adalah packet sniffing, ya. Nah, packet sniffing ini adalah salah satu tindakan kejahatan penyadapan, ya. Nah, sniffing ini penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Biasanya mereka selalu menggunakan tools pembantu untuk melancarkan aksinya. Nah, selanjutnya adalah Trojan backdoor. Nah, Trojan backdoor ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan akses kepada sistem, aplikasi, atau jaringan tanpa harus menangani proses autentikasi. Jadi kejahatan Trojan backdoor ini sangat berbahaya, ya. Karena dia tidak memerlukan autentikasi, ya, memasukkan username dan password untuk melakukan aktivitasnya. Nah, di dalam kejahatan bidang teknologi informasi, ya, terdapat beberapa macam istilah, ya, untuk kejahatan tersebut. Nah, diantaranya adalah cyber security, kejahatan mayantara, ya. Nah, terus ada computer crime, computer abuse, computer fraud, dan computer related. Nah, istilah-istilah di dalam kejahatan bidang teknologi informasi, ya, diantaranya ada yang disebut dengan cybercrime, ya. Terus ada juga menyebut dengan istilah mayantara. Nah, ini adalah perihalnya sama. Nah, di mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya adalah istilah yang lain, computer crime. Nah, apa itu computer crime? Yaitu segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi, ya, sistem informasi jaringan, komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem dan informasi dari korban. Nah, selanjutnya kejahatan tersebut bersifat computer abuse, ya. Nah, tindakan sengaja dengan melibatkan komputer di mana satu pelaku atau kejahatan atau lebih dapat memperoleh keuntungan atau korban. Nah, satu atau lebih dapat menderita kerugian, ya. Ini computer abuse. Nah, istilah kejahatan bidang TI lainnya adalah computer related crime, ya. Nah,
di mana kegiatan yang berkaitan dengan komputer tidak terbatas pada kegiatan bisnis, kerah putih, ataupun ekonomi. Jadi banyak motivasi orang-orang melakukan kejahatan di bidang IT. Nah, selanjutnya istilah kejahatan bidang TI itu ada yang disebut dengan computer fraud. Nah, apa artinya? Nah, yaitu sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, ya, dengan merugikan pihak-pihak lain. Oke, baik adik-adik, slide-nya sudah selesai ya, 25 slide. Sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kameranya dibuka. Ya, kita akan melaksanakan screenshot untuk bukti kehadiran perkuliahan. Silakan adik-adik dibuka kameranya. Oke, Herianto Chandra, Helena, Rahman, Nur Haslinda, M. Fajar Edwin, Erikson Munte, Vivi Devina Siregar. Ya, oke. Silakan siap-siap, kita akan screenshot ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik, kita akhiri pertemuan malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kita live ya. Baik, Pak.